Di video kemarin, kita sudah membahas kenapa truk Cina sudah murah tapi kurang diminati di Indonesia. Mungkin ada benarnya jika kita melihat di jalan raya, karena truk yang digunakan di jalan raya masih didominasi truk-truk Jepang. Tapi menariknya, ketika kita berbicara tambang, truk Jepang mulai ditinggalkan, yang mana banyak pengusaha yang menggunakan truk Cina. Dan ya, truk Cina lebih populer digunakan untuk area pertambangan daripada truk Jepang. Namun kenapa? Kenapa truk Cina lebih populer ditambang, tepatnya tambang nikel, daripada truk Jepang? Jadi, dalam beberapa tahun terakhir, truk-truk asal Tiongkok menjadi pemandangan umum di sektor pertambangan Indonesia, terutama di area pertambangan nikel seperti Morowali dan Halmahera. Kehadiran truk-truk ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari perusahaan tambang, produsen kendaraan lokal, hingga pemerintah. Namun kenapa truk Cina bisa mendominasi? Yang pertama tentu aja karena harga truk Cina sangat kompetitif. Jadi salah satu alasan terbesar kenapa hal ini bisa terjadi adalah harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan merek-merek lain seperti Hino, Isuzu, atau Mitsubishi. Truk Tiongkok biasanya dijual dengan harga sekitar 20-30% lebih murah daripada pesaingnya. Jika kita mau ngomongin di sektor tambang, sektor ini biasanya akan membutuhkan puluhan hingga ratusan unit kendaraan berat. Yang berarti jika ngomongin harga beli truk ini adalah salah satu jenis penghematan yang cukup signifikan. Yang pada akhirnya, tentu aja, harga adalah menjadi pertimbangan utama di sini. Kemudian selain itu, truk Cina memang sepertinya ingin mengincar pasar tambang, yang mana banyak truk Cina yang dispesifikasikan untuk tambang. Seperti memiliki tenaga yang lebih besar daripada truk Jepang di rentang kapasitas yang sama, kapasitas angkut yang lebih tinggi, dan performa yang dianggap cukup mumpuni untuk pekerjaan berat. Beberapa merek bahkan menawarkan teknologi yang sudah cukup modern untuk ukuran kendaraan tambang. Misalnya truk Sachman, yang mana ini adalah truk yang mendominasi truk tambang nikel saat ini. Truk ini mampu membawa muatan hingga lebih dari 40 ton per perjalanan. Dengan adanya kapasitas yang sangat besar ini, tentu aja hal ini menjadikan truk Cina menjadi truk paling efisien. Dan efisiensi pengangkutan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Meskipun beberapa pihak menganggap bahwa durabilitas truk Tiongkok masih di bawah standar truk Jepang, namun keunggulan lain seperti kapasitas muatan dan efisiensi bahan bakar membuat mereka tetap kompetitif. Jadinya iya, ada nilai plus yang dimiliki truk Cina. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga, beberapa pihak masih meragukan durabilitas truk Cina. Apakah truk Cina bisa digunakan secara konstan? Apakah truknya bisa bertahan? Di sini yang belum terjawab, hanya waktu yang bisa menjawab. Namun bagaimana dengan suku cadangnya? Untuk kebanyakan truk Cina memang memiliki tantangan tersendiri untuk menyediakan spare partnya. Namun menariknya, truk yang paling mendominasi dalam hal penjualan yaitu Sachman. Mereka sudah mempersiapkan stok suku cadang senilai 60 juta yuan Tiongkok atau setara 120 miliar rupiah untuk memastikan operasional truk tetap lancar. Jadinya ya, suku cadang terjamin untuk saat ini. Dengan ketersediaan suku cadang yang terjamin, waktu henti operasional truk dapat diminimalkan, dan ini lagi dan lagi merupakan nilai tambah bagi perusahaan tambang karena waktu mati kendaraan bisa berdampak besar pada produktivitas dan keuntungan. Kemudian selain harga dan ketersediaan suku cadang, truk Tiongkok juga menawarkan layanan purna jual yang kompetitif. Distributor seperti MSI misalnya, mereka sudah menyediakan tim teknisi khusus untuk mendukung operasional kendaraan di lokasi tambang. Bahkan mereka juga menawarkan pelatihan kepada mekanik lokal agar mampu melakukan perawatan rutin dan perbaikan ringan. Menariknya, ini adalah sesuatu yang spesial dan tidak dimiliki beberapa produsen Jepang pada umumnya. Jadinya ya nggak heran kalau truk Cina lebih mendominasi di tambang. Namun, kehadiran truk Tiongkok dalam jumlah besar ini memancing perhatian para produsen kendaraan yang sudah lama beroperasi di Indonesia seperti Hino, Mitsubishi Fuso, dan Isuzu. Mereka semua melihat tren ini sebagai ancaman nyata terhadap pangsa pasar mereka, terutama di sektor tambang yang selama ini menjadi salah satu segmen utama. Bahkan Hino Motor sampai angkat bicara mengenai hal ini. Hino secara terbuka menyatakan kekhawatiran mereka, yaitu salah satu isu utama yang disoroti adalah regulasi emisi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak truk impor dari Tiongkok diduga tidak memenuhi standar emisi Euro 4 yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia pada tahun 2022. Dan hal ini dinilai tidak hanya memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil, tetapi juga berpotensi merugikan lingkungan.
Selain itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO menyatakan bahwa banyak truk Tiongkok masuk ke Indonesia dengan skema off the road. Artinya, truk tersebut tidak dikenakan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan hal ini membuat harga jual mereka lebih murah dibandingkan dengan truk lokal yang dikenakan pajak penuh. Jadi, ya, ada konspirasi di sini. Tapi sebenarnya, jika kita mau melihat lebih jauh, ini semua berkaitan dengan tambang itu sendiri. Tambang nikel saat ini di Indonesia 90% dikuasain oleh Cina. Maksudnya gimana? Jadi, Indonesia menggandeng Cina untuk memperoleh tambang nikel, yang berarti Cina berinvestasi besar di sini. Namun kenapa harus Cina? Tentu aja investasi yang ditawarkan Cina relatif lebih murah jika dibandingkan negara lain seperti Jepang. Selain itu juga, teknologi Cina saat ini juga sudah mumpuni. Jadinya, ya sepertinya dengan adanya hal ini tentu aja truk Cina yang digunakan. Karena mau bagaimanapun, untuk melakukan investasi di negara orang, tentu aja mereka akan meminta hal lainnya juga dinaikkan. Salah satunya industri otomotif alat berat Cina. Terlebih lagi, biasanya untuk orang-orang yang percaya dengan produk buatan negaranya, pasti mereka ingin menggunakan produknya. Misalnya orang Jerman yang ketika berkunjung ke negara lain, mereka hanya mau menggunakan mobil buatan Jerman aja. Begitu juga dengan orang Jepang. Orang Jepang hanya ingin menggunakan produk Jepang, yang pada akhirnya Cina pun ya sama. Jika Cina ingin berinvestasi, berarti mereka hanya ingin menggunakan truk operasional buatan Cina. Jadinya, ya, selain harga yang lebih kompetitif, hal ini juga menjadi faktor terbesar lainnya kenapa truk Cina menjadi populer di dunia tambang. Namun apakah truk Cina adalah truk yang buruk? Jika mau ngomongin durabilitas, kualitas komponen, kepatuhan terhadap regulasi emisi, dan nilai jual kembali yang rendah, kita bisa simpulkan truk Cina tidak sebaik truk Jepang. Namun jika kita mau ngomongin efisiensi dari segala aspek, truk Cina bukanlah truk yang buruk. Bahkan dengan konsistensi harga dan lainnya, truk Cina malah seperti menormalisasi harga kendaraan yang semakin mahal. Kita bisa ambil contoh di mobil reguler. Mobil Cina mampu menjual mobil dengan harga yang masih terbilang masuk akal. Ini berbeda dengan produsen Jepang, semua terasa semakin mahal. Dengan kondisi ini muncul sebuah statement lainnya, apakah mobil Cina yang murah atau mobil Jepang yang mahal? Dan hal ini juga terjadi di dunia truk. Dengan harga yang sama, truk Cina menawarkan spesifikasi mesin yang lebih baik, fitur yang lebih melimpah, dan daya angkut yang lebih tinggi. Jadinya, ya mungkin dimulai dari tambang, truk Cina pada akhirnya mungkin bisa merubah landscape truk yang ada di Indonesia. Untuk saat ini, truk Cina hanya berada di tempat yang tepat, yaitu tambang, dengan fungsi yang tepat, yaitu ya tambang. Mungkin truk Cina ke depan akan merambah ke jalan raya menggantikan truk Jepang. Jika truk Jepang tidak segera bebenah, pada akhirnya truk Cina bisa menjadi satu-satunya pilihan truk dengan harga yang paling masuk akal. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.